warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, para penghadir, para pelayat yang kami hormati, baik yang berada di atas maupun yang berada di bawah, dalam keadaan bagaimanapun, suasana apapun, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di rumah duka ini dalam rangka ikut belasungkawa ataupun ikut berduka cita atas meninggalnya ayunda kami Haji Anissa binti Haji Muhammad Ali Hambalib yang baru saja kita angkat ke tempat peristirahatannya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para umatnya, termasuk kita umatnya dari dulu sekarang hingga akhir zaman kelak. Ibu-ibu, para penghadir yang kami hormati, teristimewa ahli musibah yang kami sayangi, kita bercerita dulu, Bu. Aku iko dari kecil milu rombongan Yuani, seorang kecilnya. Yuani, Ida, Kaji Salma, Yu Uwar, Yu Tini, siapa lagi sekoknya? Ada sekok lagi tak? Sudah kedua. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, saking lamanya karena dulu itu kan ada muslim, rumahku orang muslimat, jadi selalu ada acara muslimat minggu. Disuruh ngaji kau, disuruh mulai kau. Dapat patayat itu baik juga. Jadi selalu ibarat itu dengan Yuani rangkaian nyentil merurang di cerita ibu ya. Akhirnya sampai ke tua-tua itu masih tetap seperti biasa. Bukan oleh karena berarti kawan, ngomong kawan itu dari Yuani sekarang. Oleh karena kami lebih dari dulu-dulunya, dari umat-umatnya wajena sampai baik-baik. Karena umat kami sama-sama di Muslimat NU. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bukannya apa-apa, jadi kami itu rasa tak kaget juga lah, meskipun dia rasa sakit dia nih, tak sempat lah untuk ulang balik ikonnya dia nih teraya olehku. Karena banyak nih yang gawe ke bangko lah kau, kemana-mana lah kau mau sedekah tak berhenti lagi. Tua bangko. Jadi tak sempat untuk sekalian merayau dengan kita. Tapi ikut telepon gitu kan. Jadi ibu-ibu sekalian, apa tuh dalam hal itu Iya. menyikapi Ke darat. atau dari musibah kematian ini, marilah kita selalu memperbaharui ucapan, terutama bagi keluarga tercintanya, memperbaharui ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita berasal darinya dan juga kita akan kembali kepadanya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita ke calon mati galau nak balik cari Yuani, kita tak tahu kapan dan di mana. Yuani kok ke Jakarta, berobat, bermain dada sama Diti, nak balik tulah. Berapa bulan dia sampai? Bolak balik dia nih, bolak balik. 4 bulan. Tahun lebih lah. Setahun dah dia itu balik, pergi lagi, balik, pergi lagi. Dan jadi ibu sekalian, bukan kurang usaha untuk mengobatinya, tapi ya karena memang datang janjinya, maka beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi malam jam 8.20 di rumah sakit Al-Royan. Jadi ibu sekalian tak nyangkut gitu kan, oh gitu, dah kaji be dulu dengan yuk sini ya kita ini berombongan be merayau itu kan. Nah
tak adalah sempat, belum sempat. Balik dari rumah Ipan ni Laita itu, kapunya ditelepon ada tamu, jadilah lupa pula nak ke rumah Ipan. Nah, tak itu caranya tu Dan kadang-kadang usaha kita selalu kepengen, tapi yo keadaan yang selalu tidak mengizinkan. Oleh sebab itulah kepada keluarganya doa yang lebih baik untuk dipanjatkan kepada Allah untuk ayundanya Iko. Karena ibu sekalian, kita Iko bakal mati galo. Di dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan mati itu tidak bisa pula tidak kita. Karena itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu orang tahu kapan kita nak mati. Mau tahu sebulan lagi kita nak mati, kita ibu sekalian nak berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tetapi Allah tidak menghitung kita, tak diberinya kita ilmu. Untuk mengetahui kapan kita nak mati dan di mana. Kadang-kadang ada manusia yang terpilih mengetahui hal tersebut. Tapi kita ikut tak tahu bicara. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran juga dikatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang ajal seseorang, tidak bisa diundur ataupun dimajukan meskipun hanya sesaat. Jadi tak baca kita, cara aku kan dari sakit tadi ini. Ya Tuhan tu, engkau masih panjangkan umur. Aku membaca 10 tahun lagi ya Tuhan. Dia nak namakan cucuku, nak ambil dia sekolah SMA, juga juga. Yang tua. Yang mau dipanjang ke Tuhan umur. Sekarang umur 63 tahun. 63 tahun kau udah umur Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan bonus sedikit lagi. Ya, agar supaya masih aku baca ngabdi kepada masyarakat. Ya. Udah nak belajar ngaji payo ku ajar nih. Ya, apa-apa. Kalau masih baca Allah memberikan waktu sedikit lagi. Tetapi mau tak mau Bu, tak tahu kita. Meskipun kita minta, kapan datang ke janji kita tadi, makanya di dalam Al-Quran aku kata-kata tak baca diundur ataupun dimajukan. Nah, jadi oleh sebab itulah kita sebagai sudah hamba tertulis Allah, di kalau umat Nabi Muhammad SAW bersiap-siap. Siap tidak siap, kita pasti akan merasai seperti ini. Nah, kapan dan di mana itu tak tahu. di luar dan di bawah tadi dalamnya. Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW, tak lagi dia bacakan hadisnya, tapi kita adalah ketika umur janin di dalam rahim kita itu umur 120 hari. Jadi berarti umur 4 bulan. Jadi 4 bulan itu ibu-ibu sekalian, ibu pernah melahirkan, ibu pernah mengandung, nah bergerak. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada janin tersebut. Ada 4 hal yang diberikan oleh Allah kepada kita pada saat itu. Yang apa ibu sekalian? Amalihi, rizkihi, ajalihi, dan syahidun atau syakiyun. Itu di dalam hadis Rasulullah. Artinya 4 hal itu ditiupkan kepada janin yang ada di rahim ibu kita. Nah, amalihi itu amal perbuatan kita dalam hidup itu. Mulai kita lahir ke dunia sampai kita mati seperti Aniko, meninggal seperti Aniko, apapun perbuatan kita baik buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ibu-ibu sekalian, di pengajian-pengajian itu selalu kita mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita mengajak untuk selalu berkelakuan baik, berbuat kebajikan dan mencegah pada kemungkaran. Oleh sebab itulah ibu sekalian, kalau diomongkan di pengajian itu, bagaimana cara kita nak memupuk amal perbuatan kita itu. Di pengajian ada kalau ruginya Bu kalau kita tak ngaji. Banyak pengajian risiko dari Muslimat, Nurul Hasanah, Al-Ikhlas, kemudian Ar-Rahman di sana di kampung 14. Banyak pengajian. Tetapi kalau ibu tak ngaji, rugi sangat.
Ya, wal asri. Demi asar kata Allah di dalam Al-Qur'an, surah Asar. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kemudian yang berbuat kebajikan. Wa tawasau bil haq, seperti Bu, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan seperti itu juga wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Kalau kita tak ngaji, rugi banget. Jadi kita tahu, oh retinya kuluhu 3 kali dibaca, erti sama dengan menamatkan Al-Quran. Bu itu ada hadisnya, baca 3 kali. Sama nak dengan tidur seolah-olah kita baca. telah menamatkan Al-Quran. Tak tahu kita tak ngaji, babacanya baik. Tak? Nah, oleh sebab itulah ibu-ibu sekalian, kita penting ilmu. Jadi kalau kita nak nak pergi haji baik nak ada ilmu. Mana Kita tak naruh ilmu pergi haji sudah situ bakal telantar kau. Oh ngapura tu ngejaga baik kau. Nurut orang tu mesti nak ada ilmu juga. Uji amirul haj kita. Oh baik kau. Kita turut, tapi kita harus ada bacaan dan lain sebagainya. Itulah pentingnya ilmu. Oleh sebab itu, majelis taklim yang kamu hadiri pada setiap Jumat, Kamis, Senin dan lain sebagainya itu adalah merupakan majelis ilmunya kita. Jangan kita tak ada. Mati kamu dalam majelis ilmu pada saat kamu menuntut, itu akan surga tempatnya kata Rasulullah SAW. Nanti syahid nuntut ilmu. Jangan kita tak ngaji. Perbuatan baik kita itu, perbuatan baik, amal perbuatan kita itu, kita Bu lemah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an Bu ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang berbuat kebajikan meskipun sebiji zarrah, artinya Bu sebutir debu lah taruh kan, tak kelihatan. Keperi dikitnya, perkeciknya, khairan yara. Barang siapa yang berbuat kebajikan hanya dengan sebiji zarrah akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kali. Kemudian ya'mal sebaliknya misqala dzarratin syarra yara. Barang siapa juga berbuat kejahatan di muka bumi ini, akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Oleh sebab itu mengaku Bu ya, selalu kamu gitu kan, biar sedikit kita jangan nak minta empacak nak minju. Biar sedikit kita nak sedekah apa 2.000 sehari keberinya tuh budak nak sekolah, apalagi di budak sekolah tadi anak yatim. Pada rumah kita ada kadang-kadang anak yatim Bu, ikut 6 bulan anak yatim, tanggal 10 kali kita harus memberikan apa-apa kepada anak yatim. 10 Muharram. Nah, oleh sebab itu ibu sekalian, sedekah kita tuh meskipun sedikit tapi lillahi kalimatillah, dengan tulus ikhlas akan dibalas oleh Allah dengan berkali-kali lipat. Tapi kalau kita ikhlas, tapi kita kadang-kadang galak tak ikhlas, Berutuk ya? Percuma, Berutuk, bahasa dirinya berutuk. Jadi apapun yang telah kita berikan kepada seseorang, jangan kita ungkit-ungkit, kecuali orang tersebut menyebut kebaikannya tak apa-apa. Bertambahlah kebaikan orang memberi. Lain syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau siapa kamu bersyukur dan selalu bersedekah, akan aku tambah la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang kufur akan nikmatku, kikit, bahil, pelit, Getah basah. alias getah basah kosati, Bu. Nah, itu jangan Belit, biar. bedit. Itu tak akan membuat kita memberi, tidak akan membuat kita miskin, bahkan kita akan bertambah. Nah, oleh sebab itulah majelis ilmu itu mempelajari hal-hal yang demikian itu. Jadi sejauh kita tak tahu, laju kita tahu. Itu amal perbuatan kita. Dan sebab itulah kata Rasulullah, ibarat hidup dan dunia pun sementara. Persinggahan baik. Makanya kita ibarat sebuah lahan, sebuah ladang, kita bercocok tanam dengan benih yang unggul. Ngapa nak dengan benih yang unggul? Agar kita kaji nuanya dengan yang unggul, yang bernas padinya, ibarat menanam padi. Jangan bertanam padi tunggu cung kediro. Artinya tak naruh aturan itu Bu.
Nah, kita berbaik-baik, Nyimpang. berbaik-baik tapi disikapi dengan riak. Nah itu yang tak bagus. Bagus, ya, oh bagus. Ngajak mana-mana bagus. Oh, di anu ke pulau di situ. Aku ngajak masjid sekian dan sebagainya. Sio amal kamu. Karena lo yang dapatnya. Nah, oleh sebab itulah ibu sekalian, jangan sampai kita berbuat demikian. Berpasta bikul khairat artinya berlomba-lomba kita dalam berbuat kebajikan. Karena kita kok kuliah banyaklah sama umurnya lah. Di atas aku ada, yang di bawah aku ada. Tak tahu tapi dulu orang bawah aku apa dulu orang di atas aku tak tahu. Nulu lah. Tak tahu kapan. Nulu lah dulu omongnya. Apapun yang kita lakukan dalam hidup akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki. Rezeki kita itu nih Bu. Rezeki itu kadang-kadang orang apa tuh ditukar dengan materi. Tetapi rezeki yang paling utama itu sekarang adalah kesehatan. Sehat. Sehat. Percuma baik kita banyak duit kita sehat. Ya. Oleh sebab itu kesehatan yang paling utama. Jadi oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, Jangan sungkan jangan check kita up. membaca sebelum datang penyakit, membaca nak dicegah lah penyakit. Kadang-kadang kalau datang penyakit, Check up makanya di check up. Aku terkenal lah, kami konsultasi dengan dokter, kapan umur 46 tahun sampai 50 tahun ke atas, karena kaki penyakit itu. Oleh sebab itulah berhati-hatilah. Apa kedamu adanya, Bu ya? Malam minggu tadi muntaber, landak dibawa ke rumah sakit dulu, itu sabar dulu kata ke bapaknya. Muka siang baik, nak bawa ke rumah sakit, di rumah sakit tak lalu dibuka. Muntaber minum oralit bae. Makan obat, maksud aku tuh makan obat, aku tuh biasanya apa tuh muntaber itu intrastop. Nah obat gue tuh rupanya saya kok apotek kok kelam-kelam buta tak naruh yang buka dari Muara sampai ke Bertiga ada apotek kami dulu. Diari Imodium. Masih ada apotek banyak. Hari lagi sekali itu Iskan Berti itu kapok dia anaknya dibawa ke kalangan oleh bapak. Oh dia anaknya. Nah, sarong lah kayu kawan kata yang malah itu tak berhenti-henti. Aku sebab air oleh mancu mau diberi. Jadi Bu, kamu tuh sampai gak itu adalah Ibu Wani. Buat oralit seorang bae, gula garam. Iku ning ubat. Iku pakam bagi aku ubat kok. Jambu. Coba ke dulu di Yukman. Pak Ibu, kamu tuh coba kah makan saja lah enggak dulu. Adalah ubi kayu. Makan ubi kayu tadi. Nah, nak makan obat tadi, nak makan ubi kayu dulu. Kan enggak makan nasi, tak enggak pempek, tak enggak segala, tak enggak. Muta terus lain sebagainya. Ubi kayu itu makan obat tadi nih. Sudah sekali berak tak lewat lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi terima kasih lagi bapaknya beli, kalau tuh kaki beli lah, jadi buat persiapan untuk gitu. Nah, itulah kronos ini Bu. Kadang-kadang itu tidak sakit tapi kadang-kadang sakit. Nah, itulah berharap lagi Pak. Di aku nih di pokoknya dia pun apa nih ya? Diapet apa Imodium. Diare bukan bukannya di dari dokter Malaysia obat dari Malaysia. Kalau diare Imodium, diapet. Diabetes, diare tak mau makan galau dengan aku ya. Imodium sekali be, Imodium. Ada masih contoh itu kena beli. Imodium. Jadi rezeki MUM kalau kita tak sehat percuma juga. Meskipun kita masih tak lemak makan. Makanya ya kata dokter makan Bu, tak apa-apa. Makanya aku mau ikan mesti kalau makan nasi tak ada banyak tapi makan pempek kalau roti. Jadi rezeki yang kita Ngemil. Awas Bu, rezeki yang kita dapatkan. Kadang-kadang dari mana asal rezeki tersebut dan akan dibelanjakan ke mana? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba ada rezeki yang tak halal, apalagi baik kali banyak riba itu. Yang apa-apa namanya tak tahu lagi ya. Kira maka banyak rela dia melanjut itu. Bagi orang yang mengerti, bagi itu tak usah lagi nak minum, jangan supaya ada terlibat kita dengan hutang berdemikian.
jangan nak nyadikan penyakit. Penjol itu ya? Penyakit Penjol. kalau ada penyakit hati langsung timbul. Peminjaman Oleh itu. sebab itu janganlah kita begitu kan. Rezeki itu kadang-kadang uji Nabi, kadang uji orang miskin. Kami tak naruh ya Allah, aku tu ya Rasulullah. Yang nak tunjukkan orang tak apa. Nah orang miskin kalau orang miskin tak lagi kaya, dia miskin dapat oleh keringatnya seorang, tapi orang kaya dapat dari mana-mana duitnya. Sebab itulah nak ditanya waktu kita di yaumul masar nanti. Kemudian apa ajar? Ajar itu sekarang itu yang telah yuk ani kita saksikan bersama. Ajar seseorang itu tak pacak nian kita prediksi. Maksud aku tu kan nggak jadi itu kecengan. Jadi oleh sebab itu ibu sekalian sebelum ajar berpantang apa nama juga kalau dia. Ajar sebab itu kita bersiap-siap. Apa yang nak kita siapkan? Berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya. Berpastabikul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebajikan-kebajikan. Nah, jangan kita sampai menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, ajalihi, ajal itu kadang-kadang tak baca. Barulah sehat. Jantung Barulah mendadak. sehat. Lihat orang itu. Cara yu ani kalau lemak, rangan ongkos galau di baso tu kan lagi budak si Meriko. Tahu-tahu kamu nak lemak ibae. Laju dia meninggal. Oh juga dia nak mulus jadi orang Tuhan lagi begitu kan. Kemudian sakiyun atau saidun. Artinya kamu ingin hidup sengsara dalam dunia ini, dunia akhirat, atau kamu ingin hidup bahagia. Lalu mau jalan di Allah Subhanahu Wa Taala. Ada surga, ada neraka. Kepengen masuk surga. Kepengen kalau masuk surga. Makanya jalan ke surga itu jalan nih. Kan kita tak kepengen masuk neraka. Takut. Jadi janganlah kita berbuat hal-hal yang menyebabkan kita masuk neraka. Riba itu masuk neraka. Yang hutang ni masuk neraka, yang beli masuk neraka. Kamu sama. Nah, oleh sebab itu ibu sekalian jangan sampai kita ikut kepengen masuk surga, maka kita jalani apa yang telah pelajari. Kau jalan ke surga, jalan lurus, kau jalan ke neraka. Bengkok. Bengkok kanan. Makanya kadang-kadang ibu aku selalu ngelekit-lekit seorang saya tahu di tempat orang berjual sayur itu yang banyak dosanya. Ngapa? Ibu-ibu soalnya beli sayur di gerobak, ya nak? Beli sayur di gerobak. Oh siapa itu panggilan tadi baju itu, panggil minggu tadi baju itu, tunggu minggu kalau baju itu pula, ya? Mau cara kemarin kan kata orang baik itu, bu, aku tak mau lagi baju. Yang baju yang setuluk lagi besar-besar badannya. Dibesarnya di siko masih tak setuluk juga, kacak lagi. Aku minta yang lama. Muat dia. Jadi ibu-ibu sekalian, yang mbak itu ada yang ngomongnya oh yonian kau kan dosanya jaga nyebar orang dia ngomong ke tadi alam tahu Gibah. kebaikan kamu tadi bu kau Gibah. orang yang kita omongkan. Nah jadi jangan coba-coba jangan sampai kita membicarakan orang kalau kita menyakiti diri seorang nyubit kata seorang sakit itu juga orang. Jadi oleh sebab itulah kita jangan sampai kita berbuat hal demikian. Jalan ke surga lurus. Gibah. Jalan ke neraka nyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu ibu-ibu sekalian jangan sampai kita berbuat hal yang demikian. Terakhir, iza mata bnu Adam in qata amalihi illa min salasin. Apabila mati anak Adam, maka putus segala amalnya kecuali 3 perkara. 3 perkara itu dapat membuat kita bahagia di alam barzah. Bu, alam barzah itu, dalam kubur itu 2 kali semeter. Nak ngeliut kiri kanan tak pacak, nak tegak bertambah lagi. Nah, jadi berijolah bu. Tak pula rumah. Ngaku kata Rasulullah, kalau kamu ingin terang di alam kubur, Quran. maka kamu bacalah Al-Quran. Kalau kamu ingin lapang dalam kubur, maka bersedekahlah kamu. Karena apa ibu sekalian? Sedekah itu ibu sekalian
adalah amal yang paling. Haji kamu cukup di haji, zakat sudah kamu zakat sudah, puasa pun demikian, salat pun juga demikian. Tetapi sedekah sampai kita masih mati kita masih dapat pahalanya, kita masih dapat mengambil pahala yang telah kita berikan. Asal juga tadi nih diilah di kalimatillah, lillahi ta'ala, sedekah orang tuh bukan nilai ada apa-apanya. Nah, ikut ini kadang-kadang sedekah, nak sedekah dengan orang ado. Tak baca tak bagus itu. Sedekah itu dengan orang tak naruh. Orang yang membutuhkan. Jando miskin. Anaknya miskin, dia jadi jando tapi anaknya miskin. Anak yatim, Anak yatim yatim, piatu. orang miskin. Tapi terlalu lagi banyak orang miskin. Ayo galo lah kita di dusun itu. Aku lihat bajunya bagus-bagus dari diri kadang-kadang. Nah, itu kan. Jadi oleh sebab Alhamdulillah. itulah, sekalian, Tak yang naruh, tak pertama, makan. Yang 3 pengaruh tadi sodakotin jariyah, artinya sedekah jariyah. Berwakaf, menado tanah diwakafkan. Separuh harta kamu misalnya tu nak kamu sumbangkan di masjid. Oh, coba lihat Masjid Istiqomah tu kurang apa? Masjid itu sedang membangun masjid Ingat Manggul tak ada Oh, masjid itu sedang membangun. Masjid Jami lagi buat apa tu menara. Satu sak baik ditunjukkan Bu. Satu sak. Aku nak duit. Satu sak tu 65.000 tak salah. Nah, kita bersedekah sana. Sepanjang masjid itu masih dipakai oleh umat, oleh masyarakat banyak, ngalir pahalanya, Bu. Ngalir pahalanya. Nah, jadi oleh sebab itulah apa tuh Mutaffifin. Sekolah-sekolah. Surah Mutaffifin ayat 10 mengatakan yang artinya, ya Tuhanku bangkitkan aku. Uji ahli kubur itu bangkitkan aku ya. Saya tegal baik bangkitkan. Mengapa ya Allah kau tak bangkitkan? Aku kepengen sedekah. Tadi dia kepengen nak haji, pengen nak apa pengen sedekah. Artinya betapa dahsyatnya pahala sedekah itu sekalian terlihat olehnya ketika dia di alam barzah. Itulah bersedekah-dekah. Biarpun sedikit, aku katakan dia sedikit. Biar 2.000 Bu, kita ikhlas. Budak-budak kecil-kecil apa lagi anak yatim. Oh, kita jual 2.000. Ikut nak nambah di kau di rumah berapa? 5.000 duduk wajib. Nah, tadi kita pandai untuk beli esnya, pempeknya. Nah, kan yang tak mampu. Orang lain tunjuk belanja umatnya 22.000, dia cuma 5.000. Bagaimana tak kasih 2 gitu? Nah, itu kan. Nah, oleh sebab itulah sedekah itu paling dasar pahalanya, Bu. Kemudian yang kedua, au ilmin yang tapa'u, atau ilmu yang bermanfaat. Yo aniko pacak ngaji, Bu pacak ngaji. Kami kok kadang-kadang menado acara, sudah yo aniko tulang ngajinya. Tuh, ngajinya aku lah tuh, kau tahu baik. Nah, itulah juga kau tak jadi tuh. Kapan pacak ngaji tu tak jadi tak enggak. Kecuali ada halangan. Ya, kalau ada halangan memang tak pacak. Ngaji, misalnya halangan. Itu kan. Jadi bagus tak bagus mungkin kita pacak ngaji. Kalau yo aniko pacak ngaji karena dari anak Aji Mari ya. Dia dulu ni hafal Quran, Al-Hafiz tak salah kan. Aji dulu je nah. Nah, aku dulu pernah juga dia cuma bang besok aja dulu. Aku kan dalam situ di rumah ke sih kalau ya. Mama aku tak ada belajar mak takut dia sih yang belajar. Sebat, pernah sebat dulu. Nah, kan takut mak aku dua aji tu. Aku kan tak mau belajar aji tu. Jadi mak aku tak belajar dengar baik. Nah, aku dengar kan cara dia. Oi, ko cara maconya kau. Oi, ko cara maco roh. Oi, ko cara maco wah. Ada mahmusnya dan sebagainya. Tajwid dan maharajil hurufnya itu. Ilmu yang bermanfaat itu dapat mengalir pahalanya ke alam barzah. Nah, kemudian yang ketiga awal ada solina doa kau nariu anika itu masih lajang ibu sekalian. Tetapi banyak keponakan dan adik-beradik. Mudah-mudahan saja keponakan-keponakannya, adik-beradiknya selalu mendoakan dia sehingga dia ya dalam kubur ditempatkan Allah yang dia layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketiga hal tersebut ibu sekalian bagi orang yang ada anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan, anak yang solehan. Iko banyak bae anak kadang-kadang yang tak. Iya. Kadang-kadang orang tua, aku kalau jadi orang tua jadi gede Bu
Tak ada perlu, misal tuh bukan tak galak dinjuk anak. Kita perlukan lihat dulu kehidupan anak tadi bagaimana. Ya tak? Nah, ikut kadang-kadang kata anakku, sekian kamu nunjuk aku bulan ni kau. Tak baca baik itu. Lihat dulu kehidupan anak kita. Apa dia mampu nak nunjuk kita. Bahkan aku ngajari anakku, mertuamu itu lebih banyak. Misal aku kok bisa tunjuk 300 terus terang kau 300 tunjuk anakku setiap bulan, mertuanya 700. Jadi kami mau tunjuk aku ikhlas. Ya karena orang tuamu memang tak mampu satu lah tuanya. Berikan besar nak doa orang tua tadi di kepada kita. Tak berbunyi pada ada dalam kita. Ya Allah, kau anakku di dalam hati. Ya Allah, anakku sesaroi kau masih baca ninjuk. Misalnya kan, ya Allah tambahkanlah rezekinya ya Allah. Itu doa orang tua sehingga anak-anak itu menjadi lancar rezekinya. Nah, jadi ibu sekalian jangan sampai lagi kau ada anak yang soleh yang selalu mendoakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masukkan di pesantren, ni boleh saya taruhlah nggak tak di pesantren, ada sekolah Muhammadiyah, ada sekolah P2, ada untuk selalu mengajarkan ya agama-agama yang selalu menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ilmu. Kepada adik-beradiknya, kepada anunya Yati, Ponaan-ponaannya, Nana dan sebagainya untuk selalu mendoakan beliau sehingga beliau mendapatkan balasan di dalam alam barzahnya. Ya barangkali cukup di situ dulu ibu sekalian. Baiklah cara aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.